Para pejuang coding sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita dalam programming dengan bahasa pemrograman Java. Kali ini kita akan berlatih memprogram komponen tampilan GUI ya dengan swing, yaitu progress bar ya. Kalian tentunya sudah sering melihat progress bar seperti ini ya. Jika kalian misalnya mengcopy file ya atau melakukan sesuatu yang perlu waktu ya menunggu, biasanya ditandai bisa dengan progress bar seperti ini ya, khas sekali ya, dari 0% terus ke maksimal ini ke 100%, sehingga kita sebagai pengguna komputer ya, pengguna aplikasi, mendapatkan informasi perkiraan kita waktu ya, menunggu berapa lama lagi ya sampai proses yang dilakukan selesai. Nah, bagaimana untuk membuat program sederhana ya seperti ini yang memperlihatkan progress bar yang berjalan dari 0% sampai 100%? Kita langsung saja para pejuang coding sekalian. Nah, ini kita menggunakan kelas namanya JProgressBar ya. Ini ada di package JavaX Swing, kalian import ya JProgressBar. Oke, sebagai contoh sederhana ini kita buat kelas kita sendiri namanya ProgressBar ya, sebagai turunan dari JFrame. Lalu kita deklarasikan suatu global variable dari kelas JProgressBar ya. Kita namai misalnya di sini M garis bawah bar. Lalu seperti biasa ini ada konstruktor ya, yang hanya set detail di dalamnya dan memanggil seperti biasa metode construct GUI. Oke, seperti apa metode construct GUI? Seperti ini ya. Kita instansiasikan variabel mbar. Kita mbar ini kita buat nilainya ya skala 0 sampai 1000. Nah, ini walaupun 1000, ini bukan 1000% artinya ya 100% tetap, tapi ini akan dicapai 100% kalau nilai 1000 dicapai gitu loh maksudnya ya. Kalau nilai 1000 dicapai itu 100%. Jadi nanti akan nilainya naik dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 tergantung kita kenaikannya berapa, kita tentukan nanti ya. Ini sampai 1000 ya. Kalau 1000 sudah tercapai itu berarti udah 100%. Oke. Ini opsional sebetulnya, kita set bounds ya, artinya kita tentukanlah besarnya bar ya. Ini posisi sudut kiri atasnya di pixel 40-40, panjangnya di 250 pixel ya, dan ini lebarnya atau tingginya ada 30 pixel. Lalu kita inisiasi set value awal dari 0 mulainya ya. Lalu set string paint ya true, ini artinya maksudnya progresnya ya 10%, 20%, 100% ya, ini ditampilkan. Kalau ini false nanti tidak ditampilkan ya, hanya si barnya aja ya naik terus tanpa ada tulisan berapa persen. Oke, lalu si frame-nya sendiri kita tidak pakai layout tertentu ya, kita null, dan frame-nya kita buat dengan set preferred size ukuran dimensi 350 pixel kali 150 pixel. Oke. Nah, langsung aja kita masukkan mbar, lalu pack ya, biarkan dia ngatur positioning sendiri. Set visible tampilkan ya, set location relative to null, ini biar ada di tengah desktop ya, layar si frame-nya. Lalu set default close operation, ini exit on close ya, biar kalau tanda silang di kanan atas frame diklik ya itu tertutup. Oke. Ini construct GUI-nya. Construct GUI, saya construct GUI dulu. Oke. Lalu apa selanjutnya yang diperlukan ya, yaitu suatu metode start ya untuk melakukan starting progress bar-nya ya. Di start ini kita deklarasikan suatu variabel lokal integer i itu 10. Ini langkahnya nanti per 10 ya, 10, 20 gitu loh ya, 30. Oke, kita pakai pengulangan while i lebih kecil sama dengan 1000 ya. Ini nilainya set value ke si barnya
Otomatis ini kan 10 tadi ya, dari 0 jadi naik ke 10 gitu loh ya. Nah, lalu taikin nilai I-nya 10 ya, tambahkan 10 terhadap I-nya ya, taikin. Nah, lalu dia biar nunggu dulu 250 milisecond. Nah, ini kalian tentukan per progresnya nanti mau berapa ya. Kalau 1 detik nanti lama ya, jadinya lama ya. Oke, ini 250 milisecond ya. Kalau mau 1 detik di sini berarti 1000 ya. Ini dengan milisecond ya. Oke, ini sleep artinya dia nunggu selama 250 milisecond ya. Ini harus di try catch ya, kalau ada sesuatu ya, exception nanti ada error ya. Tapi di sini tidak akan ada error ya, tidak terjadi. Ini hanya memang diwajibkan seperti ini untuk jaga-jaga ya. Oke, nanti dia naik lagi ke atas, ditaikin lagi jadi 20 ya. Set 20. Nanti di sini dijadikan 30, tunggu dulu 250 second, naik lagi ke atas ya, 30, 40, terus seperti itu naik ya per 250 milisecond. Oke, lalu di main method kita bikin ya, main method, lalu tentunya frame-nya kita intensiasikan progress bar. Langsung panggil isi start ini ya, langsung panggil start ini, maka langsung akan berjalan ya, seperti itu. Oke, kita jalankan ya contoh simple progress bar ini. Di sini diklik kanan, run file. Nah, ini akan jalan seperti ini. Ini mesti diperhatikan maksimal progress bar itu selalu di 100% ya. Jadi berapapun nilai yang dimasukkan ketika coding, nilai maksimalnya, tadi kan kita masukin 1000, itu 1000 itu adalah 100%. Dimasukin 2000 juga 100% ya. Nah, jadi nanti akan tetap disesuaikan nilai maksimal itu 100%, terus pertahapannya itu akan disesuaikan lagi berapa persennya dari nilai maksimal. Tadi kita setting nilai 10 ya, 10 dari 1000 itu kan 1%, berarti ini progresnya per 1% seperti itu ya. Oke, para pejuang coding sekalian, tadi sudah selesai kita contoh progress bar yang sederhana. Sekarang kita upgrade sedikit ya, progress bar extended. Jadi ada fitur tambahan ya, biarlah ada seru contohnya ya, dan kalian ada pengalaman baru. Oke, sekarang kita buat seperti ini ya. Jadi skenarionya seperti ini. Jadi ada progress bar di sini, di sebelah kirinya ada button start ya. Ini jadi kalau tadi kan tidak pakai start ya, langsung jalan. Kalau ini pakai start ya. Ini jalan kalau buttonnya diklik sama kita ya. Nanti akan naik. Nanti tiap progress naik berapa persen juga akan ditampilkan di sini ya, di text area ini ya. Completed misalnya 67% of text ya, completed 68% of task, terus ya 75% of task, terus sampai 100% ya. Nah, ini penting begini ya, kalau seperti ini ya, kalau tadi kan masih sederhana berjalan hanya ada progress bar. Kalau ini kan ada komponen lain nih, ada button, ada ini ya. Nah, kalau ini hanya simple dibikin secara biasa, ketika ini jalan ya, si progress bar ini kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ini juga nggak akan muncul nih si complete 69 karena keblok sama ini jalan ini sendiri ya. Ini akan ada efek ya, karena antar komponen ngeblok ya, karena sibuk sendiri dia untuk maju ke sini ya. Jadi istilahnya job di prosesornya itu, perintahnya itu ya, ini kan bersaing ya antar komponen. Ini kan satu komponen satu job ya di prosesornya ya. Nah, ini kalau seperti ini jadi bersaing antara nampilin ini ya dengan ini ya. Ini jadi akan complicated. Nah, ini kita harus pakai namanya thread ya. Thread itu adalah proses ya, sama dengan proses lah thread itu ya, atau bagian dari proses. Jadi proses itu biasanya sesuatu proses yang besar, satu aplikasi, di dalamnya ada beberapa thread gitu loh, subproses ya. Thread itu bisa dibilang subproses. Nah, jadi kita untuk yang ini harus bikin subproses sendiri nih ya, biar tidak ngeblok ya. Bagaimana?
Nah, itu yang akan saya perkenalkan di sini ya. Seperti apa bikinnya? Pertama-tama kita bikin saja kelas ya, progress bar X ya, turunan dari JFrame. Ini mengimplementasikan action listener untuk si buttonnya ya. Lalu ini property change listener, ini untuk merekam setiap progress terjadi ya, biar setiap tahapan progress terjadi kan di text areanya tadi kita tampilkan teks ya. Nah, itu nanti direkamnya di sini ya. Artinya kita tahu progress terjadi di property change listener. Oke, komponennya kita deklarasikan semua. Kita perlu JProgress bar ya dengan variabel mbar. Lalu kita text area perlu ya untuk nampilin teks. Ini variabelnya moutput. Lalu button startnya mstart ya, jbutton. Seperti biasa, panggil constructor ya, hanya set title dan manggil construct GUI. Oke. Nah, construct GUI-nya seperti apa? Seperti ini ya. Ini sama instansiasikan variabel mbar dari JProgress bar ya, skalanya 0 sampai 1000 sama ya. Nah, ini tidak pakai set bound lagi, ini set preferred size ya. Ini akan lebih kuat maksa ini ya. Karena nanti di sini sudah ada layout ya, kalau pakai set bound kurang kuat ya. Nantinya dia tidak tampil. Oke, new dimension 250 kali 30 ya, set value dari 0, set string painted true. Ini tidak ada perbedaan sampai sini. Nah, lalu kita instansiasikan si buttonnya, new button, tulisannya start. Ini buttonnya lebarnya nih ya, kita samakan 30 nih ya. Kalau tidak dipakai set preferred size ini akan 25 ya. Tingginya jadi lebih kecil dari si barnya, jadi agak jelek kelihatannya ya. Jadi kita paksa ini 30 tingginya dan lebarnya 70. Lalu ke si start buttonnya ya, biar berfungsi, kasih add action listener ya, dari si frame-nya this di sini parameter. Oke, lalu kita bikin jpanel ya untuk bagian si progress bar dengan si button kan di bagian atas ya. Kita panel tersendiri, jadi jpanel seperti ini diinstansiasikan, tinggal add-kan saja button start dan si progress bar. Selanjutnya ya, kita instansiasikan bikin text area ya. Text area ini diinisiasi dulu ya, kolom dan baris ya, tapi nanti ini akan menyesuaikan sendiri dengan lebar areanya. Ini hanya inisiasi awal saja ya, kolom dan barisnya ya. Ini set margin, ini pakai ada class insets ya. Ini 555. Ini maksudnya teks yang ditampilkan ini nanti ya, teks tampilkan di teks area ini ada marginnya gitu loh. Ini dari dari kiri, dari atas ya, dari bawah dan dari samping kanan ya. Kalian boleh coba-coba misalnya kalau jadi 10 di sini, terutama yang kiri dan atas nih ya, dicoba-coba nantinya jadi margin ya, jarak dari pinggiran kiri, atas, ini bawah dan kanan. Nah, lalu si text area-nya tidak editable ya, tidak boleh diedit, jadi set editable false di sini ya. Nah, nanti si text area-nya ini akan kita masukin ke scroll pen ya, yang bisa di scroll ya, ada scrollnya. Jadi maka kita instansiasikan J scroll pen seperti ini, scroll, new scroll, lalu masukkan si text areanya ya, moutput variabelnya. Nah, lalu si frame-nya kita kasih layout, border layout. Si panel ini ya, ini panel yang atas tadi yang button dengan barnya ya, ini ada di north di bagian atas. Sedangkan si scroll scroll pen output ya, ini di center, seperti di center di bagian tengah. Oh sorry, ini ya, jadi ini ada dua kali nih, di sini ada new scroll pen lagi ya, moutput. Sebetulnya ini nggak perlu ya, tapi ini nggak salah ya, tapi ini jadi nggak dipakai nih yang scroll ini ya. Jadi yang new J scroll pen dalam kurung moutput ini bisa diganti dengan ini scroll yang ini ya, variabel scroll, masukin aja ke sini ya, bisa ya. Ini sorry kesalahan coding, tapi tidak menjadi suatu kesalahan, hanya jadinya nganggur nih si variable scrollnya ini nggak dipakai, yang nganggur ya. Lalu diinstansiasikan langsung bikin di sini ya. Bisa juga nggak begini, tapi langsung si scroll dimasukin sini. Sorry ya, salah ketik, tapi nggak masalah, kita lanjutkan saja.
Lalu set preferred size, ya ini untuk ukuran framenya, yaitu 350 lebar, 250 tingginya dalam ukuran pixel. Pack ya, biar dia menyesuaikan positioning ya, berbagai macam komponen di dalam frame ini. Set visible true, dan seperti biasa set location relative to null, biar ada di tengah ini layar ya. Lalu set default close operation jframe titik exit on close, agar kalau di close tanda tombol kali di sebelah kanan atas itu tertutup. Oke, exit ya. Oke, ini baru konstruksi tampilan ya, tampilan yang nantinya tampil akan seperti ini ya. Nah, tapi bagaimana ini agar bisa berproses ya ketika diklik start ya. Seperti saya bilang, kita perlu swing walker, yaitu suatu treat ya. Ini dari kelas, ini abstrak class ya. Kalian udah belajar abstrak class ya di dalam bab OOP ya, Object Oriented Programming. Apa itu abstrak class ya? Coba dilihat lagi. Jadi Java menyediakan abstrak class namanya swing walker. Swing walker ini adalah subproses ya, atau treat ya, subproses yang berdiri sendiri. Jadi tidak jadi punya job tersendiri di dalam prosesornya, dia punya job tersendiri, jadi tidak tumpang tindih dengan proses yang lain ya di dalam aplikasi yang sama. Jadi dia tersendiri, jadi tidak saling memakan memakan tempat, dan tidak di prosesor, dan tidak saling ngeblok ya. Jadi caranya kalian bikin kelas, ini kelasnya subclass ya, jadi kelas di dalam kelas, subclass. Jadi kita di Java bisa bikin subclass ya. Sayang sekali mungkin di OOP ini belum diterangkan, tapi ini contoh aja langsung di sini. Jadi di JFrame di dalam progress bar X kita kan turunan JFrame, kita buat subclass namanya progress. Ini turunan dari swing walker ya. Nah, lalu kita override, ada ini dua metode namanya do in background dan di sini done ya. Artinya ini apa yang harus dilakukan di background selama proses dari awal sampai akhir. Kalau ini kalau selesai ngapain gitu loh, yang ini, yang done ini ya. Oke, jadi ketika awal si startnya itu nanti kan ini dipanggil, kalau si buttonnya nanti diklik start, ini akan dipanggil si progress ini ya, dieksekusi, lalu dia manggil do in background. Nah, nanti kalau pas do in background si button M startnya di set enable false ya. Nah, kita mulai ini jalankan seperti yang di program sebelumnya, i sama dengan 10 ya, integer. Selama i ya dengan while, pengulangan while lebih kecil sama dengan 1000. Nah, di M bar-nya set value seperti biasa. Nah, lalu set progress-nya, si set progress ini adalah progress dari si swing walker ini ya, kelas progress ini. Ini kenapa i dibagi 10? Karena begini, nilai maksimalnya kan 10%. Nah, ini persentasenya yang harus dimasukin, kita persentasenya ya. Jadi kan 100% ini kan 1000 nilainya. 1000 itu 100% gitu ya. Nah, kan berarti nilainya kalau 100 ini 10 kalinya ya. Nah, jadi kenaikan apapun dari nilai I ini ya harus dibagi 10 ya, seper-10-nya. Karena 100 banding 1000 itu 10 kali lipat. Kalau di sini 2000 berarti ini dibagi 20 di sini ya. Kalau sini 4000 dibagi 40 gitu ya. Pokoknya perbandingannya dengan 100 ya. Jadi ini dibagi 10. Nah, I-nya taikin seperti sebelumnya sama ya, 10. Nah, lalu ini menunggu 250 milisecond dan terus seperti itu ya. Nah, ini untuk di bar, ini untuk di si progress ini ya. Untuk si tradingnya ya. Progressnya udah 100 sampai 100% belum, terus naik aja ya. Oke. Nah, kalau ini selesai ya. Ini wajibnya sudah return null di sini ya. Khasnya seperti ini ya. Ini return null ya. Kalau ini selesai dia akan manggil ini ya, void gun. Nah, ketika ini dipanggil, kita si startnya enable true lagi gitu loh ya, biar bisa diklik lagi ya, si button startnya ditruekan. Lalu ke outputnya ditambahkan tulisan selesai di paling bawah seperti itu ya. Nah, ini jadi punya job proses sendiri di prosesor ya, alokasi proses sendiri. Oke, di sini ada main method ya. Jadi main methodenya hanya menginstansiasikan si
kelas progress bar X ya. Ini sebagai variabelnya frame, hanya begini saja muncul, tidak langsung start seperti biasanya kan, yang sebelumnya tidak seperti yang sebelumnya, karena nanti akan ada tombolnya ya. Nah, tombolnya akan, kalau diklik akan memanggil action perform ini ya, action perform. Nah, setiap tombol diklik ya, start, ini nanti si output text areanya dikosongkan dulu, set text kosong, dimulai lagi ya. Kalau sebelumnya sudah pernah jalan, dimulai lagi dari awal kan dikosongkan dulu gitu ya. Nah, lalu kita instansiasi si kelas progress tadi, si subclass ya, inner class ya, bukan subclass, inner class yang di dalam kelas ya. Si progress ini ya, variabelnya pg new progress ya. Nah, terhadap progress ini kita bisa pakai add property change listener ya. Jadi nanti setiap kali dia naik ya, ada property change. Nah, ini akan dipanggil setiap kali ini nih. Setiap kali yang set progress ini ya, setiap set progress ini dipanggil set progress ya, maka si change listener itu akan dipanggil yang ini ya. Nah, ini nanti dipanggilnya di sini yang property change ya. Jadi add property change listener this. Nah, mulai jalan ini pas ini nih, execute ya. PG klik execute, mulailah jalan ya. Nah, ketika ini execute ya, itu jadi mulailah yang do in background ini ya, dipanggil sampai selesai. Ini selesai, nanti manggil ini secara otomatis ya. Oke, nah ketika execute nanti sorry, baterainya mau habis ya. Oke, kita colokin dulu, sorry. Oke, kita lanjut ya, ada gangguan sedikit. Nah, lalu di property change apa yang terjadi ya. Nah, ini kita cek dulu ya. Apakah property change itu selama dia memprogres. Nah, ini teksnya khusus, ini memang teksnya progress harus dicek. Jadi si event ini FET variabelnya get property name equal progress. Karena ini ada dua macam ya, progress sama done ya. Jadi ini yang progress ini yaitu adalah ketika ini berjalan tahap demi tahap si set progress ini. Nanti kalau manggil ini ada juga ya, dan ada juga ya. Nah, itu jadi biar jelas ya, ini dipanggil karena yang progress ya, yang set progress. Oke. Nah, ketika setiap ada progress, kita ambil get source, FET get source, source-nya si kelas progress tentunya ya, yang punya ini yang property change listener ini ya, karena kelas progress nih ya. Kita ambil ya, kita kita rubah ini ke kelas progress ya, di case ya, di case ini objek returnnya. Kalau get source kan objek ya, objeknya di case ke kelas progress. Nah, kita ambil progressnya udah berapa tahapannya ya, dengan cara pakai get progress. Ini integer ya, persentase. Nah, lalu kita masukkan ke m output ini yang text area ya, pen ya. Ini completed ya, di format ya, string format. Ini persen D ini integer ya. Nah, jadi ini nanti nilai integernya ini lambang persen ya, tas. Misalnya progresnya 1, berarti di sini nanti 1%. Kalau progresnya 2% gitu loh. Terus ya, sampai 100% seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti kita lihatlah seperti apa ya jalannya. Oke, sekarang kita jalankan progress bar yang sudah kita upgrade ya, extended. Kita running. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi ini tidak langsung jalan ya, seperti progress bar sebelumnya kan langsung jalan ya. Ini sekarang ada tombol start di sini ya. Tombol start ini kalau kita klik ini nanti akan berjalan ya. Ini pakai jalannya sebetulnya tradingnya prosesnya di background ya, sehingga tidak memblok ya interaksi kita dengan frame ini ya, itu dengan working thread ya.
dalam hal ini adalah swing swing trade ya, swing walker ya. Oke, kita mulai ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi progres di sini terlihat juga ada di sini ya. Dan ini tidak diblok tuh ya, bisa kita pindah-pindah ya. Kalau tidak pakai swing walker ini keblok ya, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Oke. Nah, ini kalau sudah 100% di sini kelihatan selesai ya. Ini bisa kita ulang lagi. Nah, seperti itu. Oke, para pejuang coding sekalian, itulah ya cara membuat progress bar. Semoga kalian bisa mengikutinya ya. Coba diikuti perlahan-lahan bertahap sambil kalian googling ya, cari dokumentasi, dibaca ya pelan-pelan, karena tidak ada yang karena misalnya dia jagoan, pinter, bisa begitu cepat ya. Pasti perlu in detail ya, detail-detailnya itu perlu dipikirkan, dicari informasi dengan cara googling ini tuh. Untuk misalnya tadi kalian belum begitu jelas apa sih swing walker ya, coba di search swing walker adalah ya di Google ya, nanti akan keluar, dibaca ya. Jadi kalian harus rajin-rajin mencari informasi. Oke, untuk contoh program kode seperti biasa bisa di-download di http://jagocoding.web.id ya. Selamat berlatih ya. Ajak teman-teman kalian bergabung, subscribe di channel Jago Coding untuk belajar programming Java bersama-sama. Bye-bye.